Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita hari ini di majelis ke-44, masuk di bab kedua dalam kitabus shalah, yaitu babul adzan, bab tentang adzan. Alhamdulillah, di bab kedua ini penulis akan menyebutkan hadits seputar adzan, mulai dari lafaz-lafaz adzan sampai nanti doa yang dibaca ketika kita mendengar adzan. Dan adzan dalam syariat Islam itu disyariatkan sebagai pengumuman akan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang khusus yang kita akan lihat di hadits yang beliau akan sebutkan. Dan disyariatkan adzan itu mulai dari tahun 1 Hijriah. Mulai dari tahun 1 Hijriah. Sebelum itu mereka, para sahabat Nabi dan para sahabat, hanya menanti masuknya waktu sholat kemudian sholat. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah, hanya menanti waktu sholat. Karena Jibril turun pertama setelah diwajibkan sholat 5 waktu di tahun ke-10 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, pulang dari Isra Mi'raj. Jibril turun mengimami Nabi 2 hari, mengajarkan waktu sholat. Jadi mereka sholat di Mekah 3 tahun dengan melihat waktu tanpa adzan, tanpa iqamah. Kemudian hijrah ke Madinah. Di awal-awal tentunya belum disyariatkan adzan. Tapi kita tahu bersama bahwa penduduk Madinah saat Nabi berhijrah itu tidak ada kosong satu rumah dari Muslim, dari suku Aus dan suku Khazraj. Jadi Nabi berhijrah, penduduk Madinah sudah banyak masuk Islam. Dan mereka leluasa melakukan agama Islam, mengerjakan amalan-amalan diajarkan oleh Islam. Yang berawal dari 6 orang anak muda. Jadi kalau kita melihat sejarah penduduk Madinah, dia masuk Islam di awal hanya 6 orang yang datang haji, karena dulu orang musyrikin berhaji juga di atas agamanya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim.
pada tahun ke-11 dari kenabian, bukan 11 Hijriah. Nabi bertemu dengan mereka di Mina. 6 orang. Dan Nabi menawarkan kepadanya Islam, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dan mereka langsung sadar bahwa inilah Nabi yang diceritakan oleh salah seorang Yahudi di Madinah. Karena di Madinah banyak orang Yahudi. Akhirnya mereka beriman kepada Nabi SAW. 6 orang itu kemudian pulang ke Madinah, mendakwakan Islam secara sembunyi-sembunyi. Terhasilkanlah di tahun ke-12 datang haji, sudah berjumlah 12 orang. Dari 12 orang itu terjadilah Baiat Aqabah yang pertama. Yaitu baiat di daerah Mina, di lembah Aqabah, tempat lempar jumroh. 12 orang. Dari 12 orang itu karena Nabi SAW melihat mereka semangat melakukan syariat Islam dan tidak ada penghalang juga di Madinah. Karena orang Madinah lebih lembut. Iya, dibandingkan dengan orang Makkah. Dan itu hidayah dari Allah tentunya. Ketika pulang 6 orang tadi, Nabi mengutuslah utusan pertama dalam Islam untuk mendakwakan Islam, yaitu Mus'ab ibn Umair. Bersama anak-anak muda tadi. Maka Mus'ab ibn Umair belum melakukan tugasnya dengan baik. Ditemani oleh anak muda yang bernama As'ad ibn Zurarah. Dialah yang menunjuknya, ini kita kalau berdakwah kepada orang ini pemimpin dari sukunya. Dia tunjuk, ada dia tunjuk di situ seorang bernama Sa'ad. Dia punya kawan lagi, pemimpin dari suku kaumnya, bernama Hudair. 2 orang itu menerima Islam, dan dengan itulah tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali pasti ada Muslim. Maka di haji tahun ke-13, mereka bersepakat, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Mereka bermusyawarah sampai kapan kita meninggalkan Rasulullah di sana di Mekah. Diusir, tidak diizinkan untuk berdakwah. Mereka pun bersepakat, ayo kita pergi haji. Maka diutuslah. Pergi hajilah sebagian mereka. Antum tahu berapa di tahun ketiga yang pergi haji? Ini yang pergi haji. Kita tidak bercerita terhadap yang masuk Islam di tangannya Mus'ab ibn Umair. Gara-gara jasanya lah bisa dikatakan kita bisa melihat Islam sekarang. Karena dia sebab Nabi berhijrah. Datanglah berhaji di tahun ke-13 kenabian. Umur Nabi waktu itu 53 tahun. 73 orang. Ditambah 2 perempuan. Menjadi 75 orang. Maka mereka melakukan perjanjian sembunyi-sembunyi bersama Nabi di Mina. Setelah semua perbuatan pekerjaan haji, maka mereka berjanji di malam hari. Dan sebagian mereka belum kenal Nabi. Belum kenal Nabi.
Berjanjilah mereka sembunyi-sembunyi sebentar malam kita ketemu dengan Nabi SAW di daerah Aqabah. Bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah, hari tasyrik. Orang-orang masih berkumpul di Mina. Janji mereka keluar seorang, dua orang, sampai berkumpul semuanya. Maka terjadilah bai'ah Aqabah yang kedua. Dengan 7 orang tadi. Dengan berjanji berbaiat untuk tidak syirik. Kemudian mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Dan juga di antara isi baiatnya adalah kalau nanti Nabi ke Madinah, mereka akan melindungi Nabi seperti mereka melindungi diri sendiri, melindungi istrinya, melindungi anak-anaknya. Dan yang datang waktu itu adalah 72 orang, semuanya pembesarnya Madinah. Orang-orang tua. Mereka tidak tunggu, mereka bilang dia baiat. Nabi sampai dikatakan oleh As'ad ibn Zurarah, Ruwai dan ya ahla Yathrib. Pelan-pelan wahai penduduk Yathrib. Kalian sanggup ini melakukannya. Karena ini nanti lawannya Quraisy. Lawannya adalah orang Mekkah. Mereka bilang kita sanggup hal tersebut. Mereka ingin angkut Nabi SAW waktu musim haji. Tapi kan Nabi tidak boleh berhijrah. Kecuali dari izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pulang kembali mempersiapkan diri untuk menyambut Nabi SAW kapan ada perintah Nabi berhijrah. Singkat cerita berhijrahlah Nabi di tahun ke-13 itu. Di awal tahun ke-14 setelah zaman kenabian. Hijrahlah ke Madinah. Nah, di tahun pertama Hijriah, disitulah terhitung tahun 1 Hijriah. Karena tahun 1 Hijriah dimulai dari Nabi hijrah. Makanya namanya Hijriah. Karena dihitung dari Nabi berhijrah. Minimal kita tahu kenapa dibilang Hijriah. Nggak tahu orang merayakan ulang tahun Hijriah, dia tahu nggak itu? Ya, disitulah penamaannya Hijriah karena diambil dari tahun pertama Nabi berhijrah. Berhijrah oleh Nabi SAW, penduduk Madinah, dan ini yang saya mau sampaikan. Cerita panjang tadi itu gara-gara ini. Penduduk Madinah banyak dan mereka tidak takut melakukan syariat Islam. Terang-terangan mereka. Beda di Madinah, di Mekkah. Di Mekkah orang melakukan syariat Islam sembunyi-sembunyi. Dikarenakan akan disiksa oleh orang Quraisy. Abu Lahab sudah siap, Abu Jahal. Dan sebagai faedah, paman-paman Rasulullah sebenarnya yang lain tidak keras. Seperti yang menemani Rasulullah, saat itu penduduk Madinah datang baiat 75 orang, menginginkan Rasulullah pindah ke Madinah, itu yang menemani Rasulullah Al-Abbas, masih musyrik. Tapi paman Rasulullah SAW banyak yang membelanya walaupun tidak masuk Islam. Termasuk Abu Thalib. Tidak masuk Islam tapi membela Nabi. Cuman ketika meninggal Abu Thalib di tahun ke-10, disitulah terjadi gangguan yang sangat. Di tahun ke-10 kenabian. Waktu itu ditemani oleh Al-Abbas, kalian yakin ini membawa ini Muhammad? Mereka tidak takut dalam hal tersebut. Mereka sudah siap. Dan maka berhijrah oleh Nabi SAW. Di sanalah mereka berbicara dengan Rasulullah, gimana ini kita mau sholat.
Kita harus ada tanda yang membuat kita berkumpul. Karena sudah ramai. Maka banyak usulan dan mengatakan kita pakai lonceng saja. Oh, itu punyanya orang Yahudi. Kita tidak pakai. Ada yang mengatakan pakai trompet saja. Oh, itu punyanya orang Nasoro. Kita tidak pakai. Sampai datanglah lafaz adzan lewat mimpi dari seorang sahabat yang kita akan baca sebentar di hadits pertama. Jadi inilah sejarah adzan ini disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Setelah semua itu tadi dilalui dan keadaan supaya antum tahu kenapa bisa di Madinah baru disyariatkan. Karena adzan itu adalah pengumuman masuknya waktu sholat. Di Mekah tidak memungkinkan hal itu. Maka terjadinya di Madinah. Terjadinya di Madinah. Mulai dari situlah sampai kita sekarang ini. Berarti kaum muslimin adzan sudah 1446 tahun. Itu kan sekarang tahun berapa? Hijriah. Kan sekarang tahun di penghujung tahun. Ya kan sekarang di ujung-ujung tahun 1446 Hijriah. Berarti kan kaum muslimin sudah mengumandangkan adzan sudah 1446 tahun lamanya. Inilah pensyariatan adzan dan itu sebabnya. Itu adalah sebabnya. Kata beliau rahimahullah. Hadits yang kita akan baca ini adalah hadits ke 178 179. Kata beliau rahimahullah, an Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih radhiyallahu ta'ala anhu qala tafa bi wa ana naim rajulun faqala taqul Allahu akbar Allahu akbar. Itu salah harokat ya, nanti saya perbaiki. Allahi Allahu akbar. Itu juga salah ya, akbaro ru. Allahu akbar, Allahu akbar. Fadzakarul adzan. Kebiasaan Ibnu Hajar beliau ringkas kalau perkara itu sudah dimaklumi. Bitarbi'it takbir bighairi tarji'in wal iqamata furada illa qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqqin al hadits akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa zada Ahmad fi akhirih qissat qauli Bilal fi adhanil fajr as-salatu khairum minan naum wa Ibnu Khuzaimah an Anas qala minas sunnah idza qala al muadzin fil fajr hayyun ya di situ ya. Iya, salah harokat itu ya, saya tidak perhatikan tadi karena ini saya copy dari maktabah, kemudian saya perbaiki harokatnya. Ini luput, insyaallah nanti diperbaiki. Wal Ibnu Khuzaimah an Anas qala minas sunnah idza qala al muadzinu fil fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Ini langsung lafaz adzan 5 waktu. Kata beliau dari Abdullah bin Zaid, inilah sahabat yang mendapatkan kemuliaan, diberikan mimpi lafaz adzan di saat orang-orang lagi mencari tahu apa bagusnya kita pakai untuk berkumpul. Iya, maka datanglah mimpi. Dan ingat mimpi di zaman wahyu. Kalau ada orang sekarang bermimpi, tidak boleh dijadikan syariat. Karena bukan di zaman wahyu.
Jangan sampai tiba-tiba ada orang bilang, dari mana itu kita lakukan? Mimpi kah? Saya dikasih tahu amalkan ini, tapi menyelisih Nabi. Menyelisih Nabi, tidak berlaku. Kita katakan kepadanya, zaman wahyu sudah putus dengan meninggalnya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi tambahan syariat. Tapi apapun yang terjadi di zaman wahyu, kalau Nabi benarkan maka itu benar. Seperti lafaz adzan ini. Jadi tidak ada nanti dalil. Jangan sampai karena ada orang berdalil dengan hadits ini bahwa mimpi adalah syariat. Tidak. Ini menjadi syariat karena sebentar Nabi benarkan. Ya kalau mimpimu Nabi benarkan, betul. Syariat. Iya. Jadi dari Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbah. Ibn Abdi Rabbi. Radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, waktu saya tidur, saya bermimpi maksudnya, ada seorang mengelilingi saya, seraya berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu menyebutkan adzan, artinya ya disebutkanlah adzan sampai habis. Yang sekarang ini kita lafadzkan. Jadi adzan ini yang dimimpikan oleh Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbi, inilah yang kita kumandangkan sekarang di masjid-masjid kaum muslimin. Itulah yang dia mimpikan. Itu dikenal dengan adzannya Bilal. Rata-rata adzannya masjid kaum muslimin sekarang adalah adzannya Bilal. Kenapa dikatakan adzannya Bilal sementara yang bermimpi adalah Abdullah ibn Zaid? Nanti ada kisahnya. Iya. Jadi dia sebutkan adzan secara sempurna dengan 4 kali takbir. Kenapa belum sebutkan 4 kali takbir? Karena nanti ada pembahasan adzan di hadits berikutnya 2 kali takbir. Iya, dengan 4 kali takbir tanpa tarji', tanpa pengulangan. Nanti kita juga akan jelaskan apa maksudnya pengulangan. Kalau kita hanya baca ini hadits tidak paham nanti, tapi nanti akan dijelaskan. Tanpa pengulangan dan mengucapkan qomat sekali, kecuali qad qomat shalah, itu 2 kali. Ia berkata ketika subuh, menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan hal tersebut, ya. Dan Nabi berkata, innaha la ru'ya haq. Sungguh itu adalah mimpi yang benar. Inilah yang menjadikan ini syariat. Karena Nabi bilang itu mimpi yang benar. Itu mimpi yang benar. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Sahih menurut Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Ahmad menambahkan itu, Imam Ahmad menambahkan pada akhir hadits tentang kisah ucapan Bilal dalam adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, termasuk sunnah adalah bila muadzin pada waktu fajar, setelah membaca hayya 'alal falah, ia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ini dia. Ini hadits sebenarnya alhamdulillah terlalu ringkas sekali ya penukilan dari penulis. Seandainya belum nukil dengan sempurna, maka banyak sekali faedah di dalamnya. Itu ketika diantaranya yang belum tak sebutkan adalah ketika Abdullah bin Zaid bercerita kepada Rasulullah, ternyata Umar juga bilang, saya juga mimpi yang sama. Jadi 2 orang yang mimpi, cuman Abdullah bin Zaid yang duluan menceritakan kepada Rasulullah. Kemudian juga ada faedah. Nabi berkata kepada Abdullah bin Zaid, alqihi ila Bilal. Ajarkan kepada Bilal. Dan Nabi mengatakan kepadanya, li'annahu anda minka sautan. Nanti akan datang sebagian lafadznya insyaAllah. Karena penulis ini pecah-pecah sesuai urutan yang belum mau sampaikan. Karena Bilal lebih tinggi suaranya darimu. Lebih tinggi, lebih keras suaranya darimu. Maka dari situlah dikenal dengan adzannya Bilal.
adzannya Bilal. Sumber hadits Abdullah bin Zaid itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad jilid 4 halaman 43, di nomor 43, Abu Daud nomor 499, At-Tirmidzi nomor 189. Adapun hadits Anas yang mengatakan sunnah di adzan subuh setelah hayal al-falah mengucapkan as-salatu khairum minan naum, itu hadits Anas diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di Sahih Ibnu Khuzaimah jilid 1 nomor 202. Derajat hadits Abdullah bin Zaid hasan dengan lafaz pertama, dan tambahan dalam riwayat Imam Ahmad dhaif. Karena ada tambahan dalam riwayat Imam Ahmad tadi yang beliau sebutkan di sini, wazada Ahmad fi akhir qissati Bilal qaul fi adanil fajr, ucapan dalam adzan fajar as-salatu khairum minan naum. Kalau tambahan itu dhaif. Cuman makanya beliau bawakan ucapannya Anas. Tambahan itu dhaif. Kenapa bisa dhaif? Karena dalam meriwayatkannya Muhammad ibn Ishaq menukil itu, dan dia mudallis, seorang yang suka menyamarkan lafaz atau sanad hadits, dan dihukumi karena ini menyelisihi riwayat-riwayat yang terkenal di atasnya tadi, sehingga tambahan ini dihukumi mungkar. Syad, istilah ulama haditsnya adalah syad, tambahan yang mungkar. Hadits Anas sahih. Adapun hadits Anas sahih. Fikih hadits. Kalau lafaz adzannya kita tidak perlu lagi sebutkan ya. Karena inilah yang saya bilang tadi, lafaz adzannya Bilal yang kita selama ini adzan. Fikih hadits disunahkan mengulang takbir 4 kali dalam adzan. Kalau lafaz tadi, karena jelas langsung dikatakan dengan takbir 4 kali. Karena lafaz adzan itu serba 2 kali, nanti akan datang haditsnya. Umira Bilal ayyashfa'al adzan. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz adzan, yaitu serba 2 kali. Tapi takbir itu semuanya 4 kali. Disunahkan mengulang lafaz takbir 4 kali. Allahu Akbar, itu 2 itu. Jadi 1 kali tapi 2. Kemudian Allahu Akbar, itu lafaz kedua kan, tapi jumlahnya jadinya 4. Ini dalam hadits Abdullah bin Zaid. Nanti ada hadits berikutnya lagi. Nabi ajarkan Abu Mahdurah dengan 2 kali takbir. Allahu Akbar. Begitu saja. 2 kali. Bukan 4 kali. Makanya dinukil pertama ini 4 kali. Disunahkan 4 kali. Kemudian sunnah mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada adzan subuh. Cuman saya ikutkan pembahasan ketiga karena itu penting. Berselisih para ulama terkait dengan tempatnya as-salatu khairum minan naum. Berselisih pendapat. Di mana tempatnya di adzan subuh? Karena adzan subuh ada 2 kali. Ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Di mana tempatnya? Para ulama berselisih pendapat terkait dengan tempatnya as-salatu khairum minan naum. Apakah ada pada adzan pertama atau kedua? Madhab sebagian Hanabila dan dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani dan Syekh Al-Albani, sebagian Hanabila. Madhabnya sebagian
Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, dan dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani dan Syekh Al-Albani itu pada adzan pertama. Pada adzan pertama. Sementara madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah dan dipilih oleh ulama Lajnah Daimah dan Syekh Ibnu Utsaimin itu pada adzan kedua, adzan subuh. Adzan subuh. Dan ini yang kuat dengan dalil hadits Anas. Hadits Anas tadi termasuk sunnah dikatakan pada adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Iya. Memang dalam hal ini para ulama berselisih karena memang ada dalil-dalil yang mengarah ke situ. Kalau sebagian Hanabilah, mereka punya beberapa dalil dalam hal tersebut. Cuman Syekh Al-Albani sendiri rahimahullah menjelaskan tidak lepas dari dhaif. Tidak lepas dari kelemahan. Yang paling bagusnya, yang mereka paling berdalil, yang mereka pakai berdalil, paling mendingnya secara sanad adalah ucapannya Abdullah bin Umar. Bahwa beliau berkata pada adzan pertama, setelah al-falah, setelah hayal al-falah, as-salatu khairum minan naum, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Itu paling kuat yang mereka pakai berdalil. Ucapannya Ibnu Umar. Setelah di adzan pertama, beliau ucapkan setelah hayal al-falah, as-salatu khairum minan naum. Iya. Dan juga mereka beralasan adzan pertama itu kan untuk membangunkan orang tidur. Makanya as-salatu khairum minan naum, maka itu lebih cocok katanya. Tapi diselisih oleh mayoritas. Kalau mayoritas mereka memilih di adzan kedua, adzan salat subuh. Kenapa? Dalil jelas. Ucapan Anas, minas sunnah, termasuk sunnah. Kalau dibilang sunnah maksudnya itu sunnah Nabi. Itu adalah sunnah Nabi. Iya. Termasuk sunnah. Hadits yang ada di buku yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Iya. Itu ucapan termasuk sunnah. Dan juga ucapan dari Ibnu Umar tadi di adzan pertama itu sebenarnya juga tidak bertentangan dengan pendapat mayoritas. Karena juga adzan pertama itu dikatakan adzan kedua. Kenapa? Karena qomat itu adzan ketiga. Iqamah itu masuk adzan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mughaffal, baina kulla adzanain shalah. Di antara setiap dua adzan salat. Di antara setiap dua adzan salat. Apa maksud dua adzan di sini? Adzan dan qomat. Ada salat antara dua adzan iqamah itu ada salat sunnah 2 rakaat. Jadi Nabi menamakan iqamat itu dengan apa? Adzan. Maka yang dimaksud dengan adzan pertama tadi itu maksudnya adzan. Adapun adzan kedua adalah qomat. Makanya mayoritas lebih memilih itu. Dan ini yang dipakai oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau katakan jelas yang kuat adalah di adzan kedua. Iya. Di adzan kedua. Ini kalau kita memilih yang kuat dan ini yang benarnya insya Allah. Bahwa adzan kedua lah terdapat ucapan as-salatu khairum minan naum. Ini lebih kuat yang dipilih oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Adapun untuk membangunkan orang tidur
itu adalah cukup dengan lafaz adzan saja. Lafaz yang biasa. Terus kenapa ada as-salatu khairum minan naum? Ya betul. Tentunya iya, para ulama membantah juga kalau orang itu yang diinginkan adalah sholat tahajud, maka tentunya kadang tidur lebih utama daripada sholat tahajud. Kalau menyebabkan dia nanti tidak sholat subuh. Iya. Dan juga kalau berbicara untuk membangunkan orang tidur, maka kadang juga ada orang sudah sholat adzan subuh belum juga bangun. Belum juga bangun. Dan banyak orang begitu. Sedikit orang yang sudah bangun di adzan pertama. Lebih banyak apa? Entah? Nih, lebih banyak orang belum bangun. Sehingga ucapan as-salatu khairum minan naum lebih bagus. Karena juga sholat subuh lebih baik daripada tidur. Sholat subuh lebih baik daripada tidur. 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Yaitu termasuk tidur. Termasuk tidur. Maka cocok kalau kita beralasan tadi yang diinginkan dengannya adalah membangunkan orang tidur. Ya sama juga. Di adzan subuh juga membangunkan orang tidur. Karena banyak orang masih bunyi mesinnya saat masuk subuh. Iya kan? Betul nggak kenyataannya? Kita berbicara terhadap diri sendiri masing-masing. Alhamdulillah. Jadi alasan tidak diterima. Secara dalil adalah tidak terlalu kuat. Makanya pendapat mayoritas lebih kuat. Karena jelas ucapan Anas sahih. Termasuk sunnah. Muadzin berucap di adzan kedua. As-salatu khairum minan naum. Setelah ucapan hayy 'alal falah. Itu yang disebutkan. Kemudian hadis berikutnya kita baca satu lagi ya. Iya, kita baca satu hadis lagi. Hadis ke 180. Kata beliau an Abi Mahdurah. Ini supaya kita tahu lafaz adzan yang kedua. Supaya tidak menggantung. An Abi Mahdurah radhiyallahu taala anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan. Fadzakara fihi tarji'. Di sini yang tarji' tadi saya yang belum singgung. Akhrajahu Muslim. Walakin dzakara at-takbir fi awwalihi marratain faqat. Rawahul khamsah fadzakaruhu murabba'a. Wa rawahul khamsah fadzakaruhu murabba'a. Masya Allah. Kata beliau dari Abu Mahdurah, ini muadzin Makkah. Dan Rasulullah punya 2 muadzin. Muadzin Madinah Bilal, muadzin Makkah Abu Mahdurah. Setelah beliau taklukan Makkah, maka Abu Mahdurah lah yang adzan sampai wafat. Sampai wafatnya. Dari Abu Mahdurah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengajarinya adzan, lalu belum menyebutkan tarji', mengulangi 2 kali. Sementara akan saya jelaskan tarji' dikeluarkan oleh Imam Muslim. Namun hanya menyebutkan takbir 2 kali di permulaan adzan. Jadi hadits Abu Mahdurah itu ada tarji', ada pengulangan, tapi takbirnya cuma 2 kali. Sebentar saya akan terangkan di faedah insyaallah, di faedah di fikihnya. Dan riwayat Imam 5 dengan menyebutkan takbir 4 kali. Jadi di Abu Mahdurah ada 2 riwayat. Ada hanya 2 kali takbir, ada juga 4 kali takbir. Ada 2 kali takbir, ada 4 kali takbir. Sumber hadits ini ya dengan lafaz pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 379. Iya, kemudian lafaz kedua riwayat Imam Ahmad di jilid 3 nomor 409, Abu Daud 502, At-Tirmidzi 192, An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra jilid 2 nomor 4, Ibnu Majah nomor 709. Derajat hadis sahih. Fikihnya. Ini yang kita butuh tahu di bab di hadis kedua ini. Dalam madhab Malikiyah di situ ya kurang. Dalam madhab Malikiyah mengambil lafaz Imam Muslim. Mengambil lafaz Imam Muslim yaitu dengan takbir 2 kali tadi.
Jadi kalau adzan Allahu Akbar, langsung setelahnya. Nah, setelahnya adalah fikih setelahnya. Sunnah tarji. Apa itu tarji? Yang ada dari lafaz pertama. Iya. Sunnah tarji dalam adzan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara kecil, kemudian dengan suara yang dijaharkan. Jadi dalam lafaz hadits Abu Mahdura, riwayat Imam Muslim, kalau kita praktekkan riwayat Imam Muslim, dia akan katakan Allahu Akbar, suara jahar. Kemudian dia bersyahadat 2 kalimat syahadat dengan suara kecil. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, asyhadu an la ilaha. Dia suara besar. Antum paham je ini? Iya. Saya takut-takut ini muadzin saya. Dan jangan sampai kira orang sudah adzan. Tapi antum paham je ini? Jadi suaranya tuh enggak keras. Ini yang jarang orang lakukan sekarang. Iya, padahal itu juga diajarkan oleh Rasulullah di Abu Mahdura. Bahkan para ulama berselisih pendapat mana yang utama, ada tarjih atau tidak. Kalau takbirnya itu tadi, kalau dinukil ada riwayat 2 kali, ada 4 kali. Dengan lafaz keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau 4 kali berarti dengan riwayat Imam 5, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kecil. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah dengan suara keras. Dengan suara keras. Iya, ini namanya tarjih. Iya, jadi ada tarbi', ada tarji'. Tarbi' maksudnya mengucapkan 4 kali. Kalau tarji' mengulang 4 kali 2 kalimat syahadat dengan suara kecil, kemudian dengan suara keras. Itu yang dikenal dengan adzannya Abu Mahdura, adzannya penduduk Mekah. Adzannya penduduk Mekah. Dan ini sunnah karena setelah pulang dari Mekah, Nabi tidak ajarkan Bilal tarji. Sehingga boleh 2 itu adzan. Boleh dilakukan 2 adzan tersebut. Iya. Para ulama dalam masalah tarji ini mereka berselisih pendapat setelah sepakat disyariatkan. Cuman mereka berselisih pendapat yang utama itu yang mana. Yang utama itu yang mana. Maka ada yang berpendapat utama adalah seperti dalam madhab Malikiyah dan juga Syafi'iyah, tarjih lebih utama. Kalau dalam madhab fikih Malikiyah dan Sahih dari Syafi'iyah, tarjih lebih utama. Kenapa? Mereka melihat tahun. Mereka melihat tahun pengajarannya. Yaitu hadits Abdullah bin Zaid, adzannya Bilal, itu kan tahun 1 Hijriah. Sementara hadits Abu Mahdura itu di tahun 8 Hijriah. Itu paling terakhir dari pengajaran adzan. Tahun 8 Hijriah, saat Makkah dipegang oleh Nabi, tahun ke-8. Tahun ke-8. Dan madhab Hanabilah lebih utama tarjih. Lebih utama tidak tarjih. Lebih utama tidak tarjih. Itu kata mereka. Karena kenapa? Alasan mereka, azan di zaman Nabi di Madinah tanpa tarjih, dan itu berlangsung sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat. Dari awal adzan sampai Nabi wafat. Itu selalu tarjih.
Tidak ada perubahan kecuali setelah Fatu Makkah dan Nabi ajarkan kepada Abu Mahdurah dan tidak diajarkan kepada Bilal setelah kembali dari Makkah. Setelah kembali dari Makkah. Ini menunjukkan lebih utama tidak tarjih. Iya, ini hanya berselisih mana yang utama. Yang pada dasarnya semua bersepakat dibolehkan, disyariatkan. Adzan dengan dua tadi, kalau dilakukan sekali ini sekali itu lebih bagus untuk melakukan sunnah. Untuk melakukan sunnah. Tapi kalau nanti kita pulang kampung, jangan sampai nanti pulang kampung langsung adzan di kampung. Iya, akan membuat kita dianggap golongan baru. Ini orang tamatan dari Masjid Jannatul Firdaus. Kelompok baru ini kenapa adzannya begitu? Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Tapi kalau di sini tidak apa-apa kita lakukan setelah pelajaran ini. Sebelum belajar juga jangan. Nanti orang pulang ke rumah masing-masing malah membawa masalah. Tapi setelah kita mendengarkan begini, inilah fungsinya kita belajar. Belajar mengangkat kebodohan. Kita tahu yang tadinya kita tidak tahu. Kita anggap asing, ternyata itu adalah perkara yang biasa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dulu dan kita adzan dulu. Bismillah, kita masuk di tanya jawab. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, apa ada masbuk sholat id? Karena cuma sholat sunnah. Ya, semua sholat yang disyariatkan berjamaah tentunya ada masbuknya. Ya, kalau kita masuk id di rakaat kedua, maka kita dianggap masbuk. Atau setelah 7 kali takbir di rakaat pertama, kita juga dianggap masbuk. Kita juga dianggap masbuk. Dan masbuk dalam sholat id sama dengan masbuk di sholat lain. Yaitu setelah kita selesai imam misalnya nanti salam, kalau kita kurang 1 rakaat, maka kita bangkit. Menggenapkan rakaat yang luput. Menggenapkan rakaat yang luput. Iya, itu sama hukumnya. Padahal yang dilakukan secara berjamaah. Iya, sebagaimana sholat malam di malam Ramadan, masbuk juga masuk. Iya, hukum seputar itu. Bukan semua yang dilakukan secara berjamaah, maka ada hukum seputar masbuk. Ada hukum seputar masbuk, wallahualam. Apa Ustaz? Ini ada pertanyaan berikutnya. Apa Ustaz, kapan doa-doa berbahasa Indonesia bisa diucapkan? Karena dalam sholat kami tidak mengucapkan doa karena tidak hafal doa-doa dalam bahasa Indonesia. Doa saat sujud, sebelum salam. Apakah setelah sholat fardu tidak dianjurkan berdoa? Iya. Banyak tempatnya. Kalau kita bertanya tempat mustajabah, maka ada di antara adzan dan iqamat. Nanti akan datang haditsnya bahwa doa antara adzan dan iqamat adalah mustajabah. Kemudian doa di sepertiga malam terakhir, doa ketika kita berpuasa, apalagi saat menjelang berbuka. Iya. Kemudian juga doa ketika kita musafir, doa ketika kita terdolimi, itu adalah tempat-tempat yang mustajabah. Kemudian terkait dengan setelah sholat fardu, kalau dijadikan itu sebagai sunnah, maka tidak dianjurkan. Karena Nabi tidak merutinkan untuk berdoa setelah sholat 5 waktu. Bahkan secara teori, berdasarkan apa yang dilihat dari yang dilakukan oleh Nabi, bahwa semua doa yang diajarkan oleh Nabi di
penghujung solat itu maksudnya adalah sebelum salam. Adapun dikir maka maksudnya adalah setelah salam. Iya, jadi ada beberapa lafaz dari Nabi SAW terkait dengan penghujung solat. Kadang ada doa, kadang ada dikir. Maka disimpulkan kalau itu adalah doa maka di penghujung solat maksudnya sebelum salam. Kalau itu dikir di penghujung solat maksudnya adalah setelah salam. Itu wallahu a'lam. Bolehkah berta'aruf dengan dua akhwat dalam waktu bersamaan? Dan sebaliknya, bolehkah seorang akhwat berta'aruf dengan dua ikhwan dalam waktu bersamaan? Masya Allah. Selesaikan dulu satu. Iya. Jangan langsung dua. Iya. Selesaikan dulu satu. Iya, kalau kita misalnya tidak dimudahkan atau tidak ada Allah Subhanahu wa taala kasih pilihan ke situ, baru kita ke yang lain. Jangan sampai kita nanti jadi abu ta'aruf atau ummu ta'aruf. Kegiatannya cuma ta'aruf terus. Karena selalu ada dua, ragu terus, ini atau itu. Begitu terus setiap hidupnya. Yang ini atau ini atau ini. Karena selalu dua dia ta'aruf. Iya. Satu-satu saja dulu, kalau ada kemudahan, bismillah itu yang dilanjut. Ya kalau tidak ada kemudahan untuk itu, maka baru ke yang, ya cari lagi yang berikutnya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ikhwan ataupun akhwat. Terus ada masalah juga sekarang ini ya, kebetulan saya ingat. Sekarang orang, saya pernah membaca di ta'arufnya akhwat ya, biodatanya. Jangan terlalu rinci di ikhwan. Biodatanya seakan-akan itu ikhwan bisa lihat itu akhwat. Dia rinci, mata bulat, pipi merah. Enggak usah dirinci seperti itu. Iya, enggak usah dirinci seperti itu. Nanti kalau dia mau tahu lebih dalam, bukan di biodata ta'aruf itu. Kan itu saya takut ikhwan itu enggak amanah. Dia sebar lagi di orang. Akhirnya itu akhwat banyak sekali yang tahu. Bahkan kadang akhwat kasih tahu cacat apanya. Itu nanti terkenal di ikhwah. Karena banyak ikhwah itu seharusnya hanya dia yang tahu, tapi dia kasih secara langsung. Artinya ada temannya juga mau maju ke situ, ada biodatanya sama saya, ku kirim ke engkau nah. Begitu terus, kirim-kirim sampai tersebar di grup. Jadi kalau saya sebelum terlambat, saya ingin sebenarnya lama mau sampaikan ini bahwa dalam biodata ta'aruf, janganlah terlalu dirinci. Banyak di sana orang tidak amanah. Kalau tidak jadi maju, dia sebutkan ke temannya, jangkodo. Ada tai lalatnya. Ada orang tidak amanah begitu, padahal ia belum tentu sama sukanya dia sama yang lain. Dia tidak suka kalau ada tai lalat, tapi itu teman suka kalau ada tai lalat. Jadi enggak usah, ini masalah. Makanya sekali lagi saya nasihatkan akhwat bahwa dalam biodata ta'aruf jangan terlalu rinci di ikhwan. Jangan terlalu rinci di ikhwan yang mau dikasih tahu saja. Dan sebenarnya masalah biodata begitu sebaiknya dihilangkan, itu lebih aman sebenarnya. Lebih aman. Karena biodata itu kapan keluar dari kita akan tersebar kemana-mana. Lebih bagus adalah kalau ada orang mau menikah, pakai saja pengurus seperti Nabi. Ditanyakan yang perlu ditanyakan. Seperti Nabi waktu menikahi Sauda bintu Zam'ah. Ketika dikatakan oleh Khawla bintu Hakim, ya Rasulullah, maukah kamu menikah? Ada orang, satu janda, satu gadis. Nabi cuma berkata, siapa jandanya? Khawla bilang,
Sauda bintu Zam'ah. Dia sudah beriman kepadamu, keluarganya belum ada yang beriman. Bapaknya belum beriman, saudara-saudaranya belum beriman. Tapi dia sudah beriman kepadamu. Nabi cuma tahu dia Sauda. Dia sudah beriman. Maka kata Nabi kepadanya, coba kamu pergi menanyakan kepadanya apakah dia mau menerima saya atau tidak. Begitu saja, jangan terlalu rinci. Jangan terlalu rinci. Sekarang orang Masya Allah, innalillah. Saya baca biodatanya. Ngeri. Tidak ada media kasih tahu kecuali bulu ketiak. Semua diceritakan. Iya, ini masalah, jangan begitu. Sebaiknya itu dihindari. Iya. Bahkan cukup sebenarnya kita tahu bahwa orang itu bagus agamanya. Iya. Itu kan yang diceritakan oleh Khawla kepada Rasulullah. Itu ada. Bahkan ketika Nabi bertanya, siapa gadisnya? Kan dia tanyakan dua, dia tawarkan Nabi dua. Sekaligus seperti tadi ya. Ini ditawarkan kepada Nabi dua, satu janda, satu gadis. Nabi cuma bertanya, siapa gadisnya? Maka Khawla bilang, putri sahabatmu, putrinya Abu Bakar. Setelah itu tahu, begitu saja. Jadi tidak usah diperinci sekali. Ya, sebelum terlambat, alhamdulillah ada teman yang ingatkan itu bahwa kalau bisa kita singgung itu. Bahwa dalam masalah biodata jangan sampai kita seperti orang-orang sebelah sana. Bahwa biodata itu rinci sekali. Seakan-akan kita sudah siaran langsung terhadap akhwat. Jadi dia apa gunanya dibungkus? Kalau itu semuanya dikasih tahu. Iya. Wallahualam. Semoga teman-teman ada perbaikan sedikit dalam masalah biodata itu. Iya. Kalau saya pribadi tidak mengurus yang begitu, terus juga saya kalau orang bilang coba kirim biodatamu, kalau ikhwan bisa, tapi kalau akhwat saya tidak pernah minta. Kalau ada orang mau, susah. Nanti saya baca saya yang mau. Nih. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga, jangan sampai antum takut saya rebut. Tidak juga, cuman maksudnya bahaya. Banyak di sana ikhwan rusak dengan istrinya gara-gara baca biodata orang. Biodata orang, dia urus orang, biodatanya dia baca, dia yang malah WA lancar. Kan begitu, jadi banyak. Jadi kalau hal itu jangan saya kalau harapan jangan diperluas hal itu. Masalah biodata itu, iya. Alhamdulillah kalau itu jodoh tak pasti akan datang. Walaupun kita tidak kasih tahu matanya bulat, lehernya panjang. Walaupun kita tidak kasih tahu itu. Kalau dia jodoh tak adalah akan datang. Iya, wallahualam. Saya terlalu berluas-luas itu ya. Sudah jam 8:03, saya dimarahin nanti sama Syekh Bilal ini. Waduh, masih banyak ini. Gimana caranya ini? Masya Allah. Bagus, pekan depan kapan ini sudah berhenti saya kajian Bulughul Maram ya? Tanya jawab saja. Baik, kita baca satu pertanyaan terakhir. Mohon bimbingannya. Bagaimana cara mengingatkan suami untuk tidak lupa berzikir pagi petang, karena beliau kadang lupa dan saya takut beliau tersinggung jika diingatkan. Iya. Kita kalau memang kita tahu dia tersinggung, maka cukup kita berzikir saja. Kalau dia lihat atau dia dengar, nanti dia lakukan. Nanti dia lakukan, tidak perlu kita kasih tahu. Kita saja yang berzikir. Kita saja yang berzikir. Nanti dia akan teringatkan. Nanti dia akan teringatkan. Kalau juga tidak, nanti juga takut tersinggung. Saya ini disinggung lagi. Maka cukup kita doakan saja.
Semoga Somita dapat hidayah untuk menjaga zikir pagi petangnya, karena itu untuk maslahat dia juga. Karena orang yang menjaga zikir pagi petang, maka dia akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Mohon maaf banyak sekali pertanyaan malam hari ini belum sempat sekali dijawab karena kita tadi agak lambat juga selesai. Mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.